Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Dian Molamahu, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Kali ini aku nggak sendiri nih, tapi bakal ditemenin dua teman aku, Inka dan juga Amel. Buat Inka dan Amel, please introduce yourself. Hai, nama saya Meli Novita, biasa dipanggil Meli atau Amel. Hai, nama saya Inka Watiunus, biasa dipanggil Inka. Di video kali ini, kita bakalan sharing-sharing nih sama teman-teman semua mengenai suatu topik yang benar-benar penting, tapi sering banget diremehkan, bahkan gak dianggap penting sama sekali. Terutama bagi kita-kita nih yang merupakan generasi milenial. Kira-kira apa ya topiknya? Jadi, topik yang akan dibahas kali ini yakni wawasan kebangsaan. Lebih tepatnya, membangun wawasan kebangsaan pada generasi milenial. Nah, sebelum kita ngebahas nih, gimana caranya membangun wawasan kebangsaan pada generasi milenial, kita harus tahu dulu dong, apa itu wawasan kebangsaan. Istilah wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata, yakni wawasan dan kebangsaan. Wawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil mewawas, tinjauan, pandangan, dan juga berarti sebagai konsepsi cara pandang. Sedangkan kebangsaan mengandung arti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, perihal bangsa mengenai yang bertalian dengan bangsa, dan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam kewarganegaraan mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Mempelajari wawasan kebangsaan juga ada fungsinya loh. Secara umum, fungsi wawasan kebangsaan ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara baik di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, wawasan kebangsaan juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Pada hakikatnya, pribadi yang berwawasan kebangsaan dan patriotisme adalah pribadi yang memiliki prinsip keteladanan, prinsip keyakinan, prinsip keseimbangan, prinsip kedaulatan rakyat, dan prinsip keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa atau bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan bagi generasi muda, khususnya pelajar, sebagai proses dan pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan bangsa, serta terpeliharanya negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda, khususnya pelajar, dilakukan dengan membangun karakter agar memiliki wawasan dan motivasi yang kuat serta memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masa depan bangsa dan negara. Wawasan kebangsaan yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa adalah dengan cara membangun kohesivitas sosial untuk mempercepat cita-cita bangsa. Mahasiswa sendiri memiliki peran aktif sebagai pemuda, diantaranya sebagai kekuatan moral. Dalam peran ini, mahasiswa dapat menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan. Kemudian juga dijelaskan bahwa mahasiswa juga memiliki peran sebagai kontrol sosial. Diharapkan pada para mahasiswa membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Peran terakhir bagi mahasiswa dengan kehidupan sosial adalah sebagai agen perubahan, di mana mahasiswa dituntut untuk dapat memiliki sikap kepemimpinan dan kepedulian yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Menanamkan wawasan kebangsaan pada generasi milenial saat ini tentulah tidak mudah.
sebab mereka hidup di tengah canggihnya teknologi yang telah menghilangkan batas teritori dan juga merubah masyarakat secara dinamis. Lantas, bagaimana cara kita untuk memperkuat karakter generasi milenial agar tetap memiliki rasa cinta tanah air dan juga berwawasan kebangsaan? Menurut Ketua Umum Badan Koordinasi Organisasi Wanita Jawa Tengah, Nawal Nur Arafah, mereka bisa diberi contoh orang tua untuk mengikuti kegiatan upacara, pramuka, diajak untuk gotong royong, atau mengunjungi tempat yang bersejarah. Orang tua juga bisa mengajak anak untuk nonton film bersama yang bertemakan sejarah. Melihat teknologi yang tumbuh pesat pada saat ini, cara kekinian juga bisa diterapkan. Misalnya dengan membuat video vlog atau video TikTok yang pesannya tentang pahlawan, sejarah Indonesia, atau nilai-nilai Pancasila. Sehingga adanya aplikasi tersebut tidak hanya untuk semata-mata main-main saja. Anies Baswedan mengatakan bahwa pemuda memiliki 3 peran utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Pertama, sebagai generasi penerus yang konsisten melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya. Kedua, sebagai generasi pengganti untuk menggantikan para generasi tua yang belum mampu mengemban amanat. Ketiga, sebagai generasi pembaharu yang bersungguh-sungguh berjuang mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan juga kemakmuran bangsa. Generasi pemuda sebagai penerus generasi sebelumnya, hal ini selaras dengan perkataan Bung Karno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Dan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sekian dari kami. Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.